Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi untuk pemirsa Tanjung Pinang TV di mana saja berada. Kita berjumpa kembali dalam Dialog Coffee Morning RDK bersama saya Yuliana Zainuddin untuk hari ini Kamis 30 Desember 2021. Semoga semua pemirsa di mana saja berada senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa, acara ini kami siarkan langsung dari Studio 2 Tanjung Pinang TV, Komplek Bintang Center Kilometer 9 Tanjung Pinang. Dan selain dapat disaksikan melalui channel Tanjung Pinang TV, program Coffee Morning bersama RDK juga dapat Anda saksikan melalui live media sosial kami, Facebook @tvtpi Tanjung Pinang. Dan bagi Anda dapat berkomentar di live Facebook kami, ataupun yang ingin bergabung dapat bergabung di nomor WA kami untuk live interaktif di nomor 083161593800. Kami ulangi, 083161593800. Nah pemirsa, mungkin Anda sudah menebak-nebak siapa nih sosok calon yang akan bertarung pada pemilihan kepala daerah atau pada pesta demokrasi Pilkada 2024 mendatang. Meskipun masih terlalu dini untuk menimang-nimang siapa saja nama-nama calon yang akan masuk sebagai calon kepala daerah di Kepulauan Riau ya. Tapi masyarakat kedepannya perlu tahu bahwa banyak nama-nama baru yang bermunculan yang akan mengisi informasi-informasi pilkada di 2024 mendatang yang kabarnya untuk tahapan mulainya akan dimulai pada akhir tahun 2023 nanti. Nah, mengenai menimang tokoh pilkada 2024 di studio sudah hadir dua narasumber yang kita undang untuk Dialog Coffee Morning pada pagi hari ini. Yang pertama ada Bung Robi Patria, akademisi Kepulauan Riau. Selamat pagi Bung Robi. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya karena sudah hadir di studio Tanjung Pinang. Kita akan berbicara mengenai menimang tokoh pilkada. Pastinya Bapak sudah tahu dong kalau untuk di Pilgub dan Pilwako siapa nih ya nama-namanya yang sudah masuk, yang sudah terdengar isunya ya Pak. Oke, selain itu ada juga politisi Tanjung Pinang yang sudah tidak asing lagi pastinya pemirsa, yaitu Bapak Maskur Tilawahyu. Apa kabar Pak Maskur? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bersama dua narasumber yang muda-muda ini, kita akan berbincang mengenai menimang tokoh pilkada 2024. Baik pemirsa, bersama Bung Robi terlebih dahulu. Bung Robi, kalau Anda melihat bagaimana sih pelaksanaan tahapan pilkada di Tanjung Pinang untuk 2024 nanti? Apakah kalau dari segi aturan ini ada yang berbeda dari pelaksanaan pilkada sebelumnya? Kalau dari segi aturan saya kira tidak ada perubahan ya, karena tetap berpedoman pada undang-undang pilkada yang lama, yaitu undang-undang pilkada nomor 10 tahun 2016. Itu kan undang-undang pilkada yang sudah beberapa kali dilakukan revisi. Jadi kalau mengacu pembahasan DPR dan pemerintah, maka pilkada itu sudah disepakati di 24 November 2024. Jadi kalau kita tarik 10 bulan dari November ya mungkin di akhir 2023 itu sudah gongnya sudah dimulai. Nah, menjelang 2023 tahun depan tidak tinggal menghitung jam ya. Saya kira sudah mulai panas mesin-mesin partai politik. Karena untuk mempersiapkan Pilpres dan juga Pileg, pemilu legislatif yang tanggal pemilihannya belum duduk gitu. Tapi di tahun 2024 itu semua ya? Ya, apakah pemerintah diikuti oleh KPU, itu kan pemerintah ingin bulan Mei. Tapi kalau KPU inginnya bulan Februari. Kenapa ada perbedaan seperti itu? Karena pertimbangannya kalau KPU ingin supaya ada jarak, mereka lebih lama mempersiapkan, tidak beririsannya tidak terlalu sempit dengan tahapan pilkada dan pileg maupun pilpres. Nah, pemerintah inginnya singkat. Nah, ini yang belum ketemu. Nanti anggota KPU yang baru yang akan diajak berunding untuk memutuskan. Kan sekarang lagi seleksi KPU yang baru ya. Baik, berarti belum didudukan ya bulan apa? Pileg sama pilpresnya yang belum. Kalau pilkada sudah oke. Tapi kalau Bapak melihat untuk tantangannya selain hal itu bagaimana? Kalau tantangannya itu tentu partai politik
dia harus mempersiapkan mesin sejak dini dipanaskan seperti itu. Dan itu memerlukan kos politik yang tidak sedikit pastinya. Okay. Dia harus menggerakkan seluruh pengurus anak cabang, ranting seperti itu sampai di tingkat RT RW ya. Iya, sudah mulai dirangkul ya. Sudah mulai harus digerakkan. Karena kan mesinnya itu sudah mulai panas, tahapannya 2022. Di situ partai politik mulai melakukan verifikasi anggota yang sudah meninggal jangan dimasukkan lagi. Nanti KPU mengecek, kemudian pendaftaran ke KPU ya bagi partai-partai baru. Kalau partai lama kan dia tinggal verifikasi administrasinya saja faktual. Kalau partai baru dia harus didaftarkan dan dicek oleh KPU. Maka proses itu kan harus digerakkan dari sejak dini. Okay. Nanti orangnya, kadernya ada, ternyata di sistem KPU nggak ada, seperti itu. Baik, kalau partai politiknya sudah mulai menggerakkan mesin, kalau animo masyarakat di penghujung tahun 2021 ini bagaimana kalau Bapak melihat? Kalau masyarakat saya kira masih biasa-biasa saja. Oh, masih biasa-biasa karena saja. Mereka masih menyibukkan diri bagaimana kondisi perekonomian masyarakat kembali normal ya. Tapi sejak COVID, nama-nama itu sudah mulai muncul, sudah mulai ramai berbicara. Kalau nama-nama siapa yang akan ikut di pilkada bukan hanya Tanjung Pinang saya kira, tapi di seluruh Indonesia bahkan dan di Kepulauan Riau, itu nama-namanya sudah dipetakan, sudah di mapping kira-kira. Karena misalnya untuk pilgub kan ada beberapa kepala daerah yang tidak bisa ikut nyalon lagi. Di daerahnya masing-masing ya. Seperti misalnya Anambas, Abdul Haris sudah 2 periode, nggak boleh. Dia harus cari tempat pengabdian ya, di zona yang berbeda. Dia harus naik tingkat gitu. Dia nggak boleh turun jadi wakil bupati pula. Kemudian Muhammad Rudi nggak boleh lagi jadi wali kota Batam. Kemudian Aunur Rafiq juga nggak boleh jadi Bupati Karimun. Nah, yang masih bisa bertahan ya mungkin Natuna ya, karena masih baru. Kemudian Lingga masih baru, dan Bintan ya masih baru. Tanjung Pinang, Tanjung Pinang juga masih baru. Jadi 4 yang masih bisa ikut kembali dan 3 tidak bisa ikut kembali. Dia harus naik kelas. Baik, kalau untuk pilkada di Tanjung Pinang, kalau Bapak melihat siapa nih tokoh-tokoh yang berpeluang untuk menjadi pemimpin di Tanjung Pinang? Saya kira masih wajah lama. Karena mungkin bisa disebutkan. Wajah lama itu ya sangat mungkin ya Ibu Wali Kota sekarang masih mencalonkan lagi. Walaupun dia tidak lagi incumbent namanya, karena sudah habis periode kan. Beliau habis di September 2023. Kemudian ada mantan wali kota lama Bang Lis Darmansyah, saya kira berpeluang. Ya namanya masih tetap dibicarakan di kedai kopi dan di kalangan tokoh masyarakat, organisasi ya. Kemudian ya ada calon yang lain misalnya Ade Angga atau Teddy Junaskara maupun Dang Abdullah. Saya kira ini calon yang berpotensi untuk di Tanjung Pinang yang mungkin partai politik sudah mempertimbangkan, karena kita juga akan melihat perolehan kursi di pemilu 2024, pemilu legislatif. Ya, Pak Maskur, dari nama-nama yang disebutkan tadi, atau mungkin Bapak juga dapat informasi nama-nama yang lain dari tokoh-tokoh itu, bagaimana Bapak melihat? Saya pikir Pak Robi menyebut nama saya, tak ada. Rupanya kita tak masih hitung. Baik, ya terima kasih. Luar biasa ini, kita baru akhir 2021 sudah berbicara 2024 ya. Memang karena masa jabatan kepala daerah hasil pemilu 2019 kemarin itu singkat, 2020 kemarin itu singkat, hanya menjabat 3 tahun, kemudian 2024 kita sudah pilkada lagi. Apa yang disampaikan oleh Pak Robi itu nama-nama yang memang hari ini dibicarakan oleh masyarakat, di tengah-tengah masyarakat. Tapi tentu kami dari partai politik, sebenarnya kita fokusnya itu kepada bagaimana perolehan kursi untuk 2024. Karena syarat untuk maju di pilkada 2024 itu bukan seperti pilpres yang sudah ditentukan
threshold dari kursi sebelumnya. Kita harus merebut kursi dulu untuk hasil pileg 2024, baru nanti dari situ akan dapat siapa partai mana yang bisa mencalonkan, kan baru nanti akan timbul figur-figur partai-partai itu yang mana yang bisa diusulkan, termasuk untuk gubernur, untuk wali kota. Tapi memang nama-nama itu ya sering dibicarakan, tapi kita lihat masih juga banyak calon-calon lain yang masih dia bermain dengan diam tapi juga bergerak. Kalau dari nama-nama yang dibicarakan itu siapa yang paling berpotensi menurut Bapak? Ya, yang paling top sekarang tentu kepala daerah sekarang ya, karena dia berkuasa ya. Karena dia berkuasa, kemudian dia masih punya kewenangan. Tapi nanti ketika Tanjung Pinang terutama, Tanjung Pinang ini tidak seperti yang lain, dia akan masa habis jabatannya di setahun sebelum, ya Pak Robi ya? Sebelum pilkada. Setahun sebelum pilkada, sehingga kita nggak punya petahana. Sehingga dalam posisi kosong-kosong Tanjung Pinang itu semuanya bisa berebut, semuanya bisa maju gitu. Ya, kita lihat memang peluang yang hari ini kita lihat anak muda seperti Bang Teddy segala macam itu, ya dia terus bergerak di masyarakat kan, sehingga orang masyarakat ya melihat memandang dia kan gitu. Begitu juga. Tapi kalau dulu kan Pak Ade Angga dia namanya sangat dekat dengan masyarakat ketika masih menjadi pimpinan DPRD, masih berada di lembaga legislatif. Nah sekarang mungkin ada pola lain untuk turun ke masyarakat. Nah di tengah-tengah itu juga partai-partai lain juga menyiapkan. PKS juga, Demokrat juga sudah menyiapkan kader-kadernya. Dulu Pak Sunizar pernah maju, kita dengar-dengar Pak Robi dia mau maju lagi kan gitu kan. Kemudian ada Pak Agus Wibowo juga, kita dengar mau coba di Tanjung Pinang, dan kita lihat dia juga sudah melakukan pertemuan-pertemuan ya. Jadi kan karena masih 2 tahun ini orang masih melihat gitu, karena memang hari ini perolehan kursi itu masih belum pasti untuk siapa yang dapat memperoleh kursi 2024 itu, karena memang masyarakat kita melihat dari pemilu pilkada sebelumnya, pemilu sebelumnya kan partai-partai baru bisa memperoleh kursi yang banyak sekali kan gitu kan, sehingga bisa berubah ini peta politik dukungan untuk pilkada 2024. Ya. Baik Pak Robi, tadi ada nama Bung Ade Angga dan Teddy Jinaskara, ini kan satu partai ya. Kalau Bapak melihat selaku akademisi, kemudian Bapak juga merupakan pengamat politik, pernah menjabat juga sebagai Ketua KPU Tanjung Pinang. Dari kedua nama itu di satu partai, mana yang paling berpeluang? Jadi yang untuk mengukur elektabilitas kita memang memerlukan metode yang ilmiah, yaitu survei. Saya kira Golkar akan menggunakan survei dari 2 nama itu, siapa yang elektabilitasnya tinggi ya. Kalau TJA tinggi mungkin saya kira Golkar akan mendukung TJA, tapi kalau Ade Angga yang tinggi ya Golkar tentu akan mendukung Ade Angga, seperti itu. Jadi untuk mencapai survei yang tinggi, elektabilitas yang tinggi kan memang tokoh politik itu dia harus bergerak dari sejak dini. Tidak boleh bergerak ujuk-ujuk ketika misalnya 2023 baru mulai bergerak, tapi dia harus bergerak dari sekarang. Jadi orang sudah ingat namanya, oh si A, si B, seperti itu. Jadi kalau keduanya ingin ikut di 2024, saya kira dari sekarang sudah mulai bergerak. Karena Golkar kan posisinya sekarang dia partai pengusung. Partai pengusung ya, karena mereka yang mengusung Pak Almarhum Sahrul dengan Ibu Rahma. Jadi posisinya dia partai pengusung sampai berakhirnya periode wali kota sekarang. Baik pemirsa, itu tadi yang disampaikan oleh Bung Robi. Untuk mencapai elektabilitas, para tokoh tersebut sudah mulai turun ke masyarakat agar namanya lebih tenar nih, begitu ya Pak? Dan seperti yang disampaikan oleh Bung Mas Kurtila Wahyu tadi, dari Bintan juga muncul nama Agus Wibowo untuk mencoba peruntungan ya menjadi pemimpin di Kota Tanjung Pinang. Kita akan bahas pada sesi kedua. Tetap bersama kami di Coffee Morning RDK.